Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar agama Islam dengan materi pembelajaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang keempat, mengetahui pengertian Nabi dan Rasul. Yang kelima, mengetahui nama-nama Rasul Allah yang 25. Yang keenam, mengetahui sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, mengetahui Rasul Ulul Azmi dan yang termasuk Nabi ataupun Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah artinya membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Berarti beriman kepada Allah artinya yakin dan percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifat dan kesempurnaannya. Selanjutnya, mengenal Allah melalui alam semesta. Mari kita perhatikan di lingkungan rumah kita atau di lingkungan sekolah kita. Ketika misalnya kita melihat mangga tumbuh subur, berbuah lebat, apakah mungkin mangga itu tumbuh dengan sendirinya? Pasti tidak mungkin mangga itu tumbuh dengan sendirinya, kecuali ada yang menumbuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita memperhatikan apa yang ada di langit seperti matahari, bulan, bintang, dan lainnya. Tidak mungkin ada matahari, bulan, bintang, dan lainnya itu dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Tetapi dengan kesimpulan bahwasanya semua itu ada karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, memahami arti Al-Quran, dan terlebih-lebih kita mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapakah para sahabat Al-Quran itu? Yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran, dan terutama orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu
khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Selanjutnya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Allah memiliki 99 nama yang tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witru yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang pilihannya yang akan membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada umatnya. Jadi Rasul ini ketika ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ia wajib menyampaikan kepada umatnya. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama, sidik artinya benar atau jujur. Maksudnya adalah Rasul itu mempunyai sifat sidik, benar atau jujur. Dan tidak mungkin seorang Rasul itu berbohong atau berdusta. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul pasti dapat dipercaya karena ia menyampaikan ayat-ayat Allah, karena ia menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan artinya seorang Rasul menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada dia, wajib disampaikan kepada umatnya. Seperti contohnya Allah menurunkan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada seorang Nabi atau Rasul, maka ia wajib menyampaikan kepada umatnya. Yang keempat, fatonah artinya cerdas. Selanjutnya nama-nama Rasul Allah yang 25. Anak-anak semua, Nabi atau Rasul Allah yang wajib kita imani ada 25 nama Nabi dan Rasul. Bagaimana supaya kita dapat menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul ini? Berbagai cara dapat kita lakukan supaya kita cepat dapat menghafal nama-nama Nabi dan Rasul ini. Di antaranya dengan cara bisa kita nyanyikan juga. Contohnya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Selanjutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran hati yang sungguh luar biasa. Mereka memiliki kesabaran hati, kekuatan iman,
dan keteguhan untuk menyampaikan risalah agama, untuk menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Berbagai rintangan mereka hadapi, tetapi mereka tetap sabar menghadapinya. Siapa-siapa di antara Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.